Yo, come on Sobat Guntur. Kalau mau dengerin info sport, kuliner, dan artis Hollywood terbaru, dengerin ya Guntur Anjang Sana, yang bakal bikin minggu pagi kamu jadi tambah seru. Kamu juga bisa mendengarkan obrolan menarik soal kesehatan bersama dokter ahli dan spesialis di Oke Dokter, alias obrolan kesehatan bersama dokter. Kamu juga bisa konsultasi langsung via 23455. Sebelum kalian menyaksikan video ini, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info menarik lainnya. Baik, terima kasih rekan Shanti. Sobat Guntur FM masih bersama saya ya, Tami Krisna, dan kita masih di Oke Dok, obrolan kesehatan bersama dokter, edisi hari Minggu Sobat Guntur 10 Januari 2021. Seperti yang sudah dikatakan oleh rekan Shanti tadi, kita masih barengan dengan dokter Gunawan ya. Kita masih ngomongin tentang psikosis postpartum. Kalau ada yang kelewat tadi Sobat Guntur di session pertama ya, psikosis postpartum ini adalah sebuah gangguan yang terjadi ketika seorang ibu selesai melahirkan gitu kan. Dan ini yang paling parah Sobat Guntur, bisa menyebabkan seorang ibu bunuh diri dan juga membunuh anaknya. Wah, parah ya Sobat Guntur, sampai membunuh. Ini berarti sangat berbahaya. Tapi kita akan mengulik lebih dalam lagi mengenai gangguan satu ini. Dan Sobat Guntur FM, di session kali ini Sobat Guntur bisa bergabung ya 23455. Mungkin mau curhat sedikit atau memberikan pertanyaan bersama Dokter Gunawan, bisa, nanti akan dijawab semuanya Sobat Guntur. Oke, sambil menunggu kita berbicara kembali ya Dok, mengenai psikosis postpartum ini. Tadi off the record kita udah ngobrol, ternyata memang parahnya sampai membunuh ya Dok ya, dan bunuh diri gitu kan. Tapi yang bagian teringan dari gangguan ini adalah hanya berbicara sendiri ya Dok ya, berbicara sendiri. Berbicara sendiri apa ya? Kalau bahasa belelengnya ngumek gitu nggih. Ya, ngumek. Ya, karena dia mendengar halusinasi. Ada suara-suara di telinganya yang sebetulnya tidak ada sumbernya. Nah, dia merespon itu. Sehingga dia kalau kita lihat seperti menjawab ini, itu ngumek dia sendiri. Oke. Nggih. Atau kalau kita dia ajak bicara, dia nggak nyambung karena dia masih merespon ini. Kita ajak ngomong gitu, suaminya ngajak ngomong, dia fokusnya ke halusinasi. Sehingga dia nggak nyambung bicaranya gitu. Itu yang membuat menjadi nggak nyambung ya Dok ya. Itu yang tapi paling Dok, ringan. ada nggak sih Dok ya tindakan-tindakan pencegahan yang bisa kita lakukan gitu kan? Mungkin orang-orang sekitarnya yang sudah sadar, atau mungkin dirinya sendiri udah mulai nih, kayaknya aku udah mulai mengalami baby blues gitu kan, sebelum lebih dalam lagi nanti mengalami psikosis postpartum ini, apa sih hal-hal yang harus saya lakukan untuk pencegahan gitu? Yang pertama, seorang ibu harus mendengar acara ini. Nah, betul. Jadi dia harus tahu tentang gejala-gejala ini. Kalau dia tidak tahu, dia nggak akan bisa mengeluh. Betul. Tapi kalau dia tahu, saya kok mengalami yang seperti dia katakan di radio Guntur ya. Nah, begitu. Dia akan kemudian ngomong ke suaminya atau ke orang yang lebih tahu gitu. Tapi kalau dia tidak tahu, ya susah. Akhirnya ketahuannya setelah terjadi sesuatu yang sifatnya tidak mengenakan ataupun membahayakan gitu. Jadi ya mumpung sekarang kita masih on air, kepada ya bukan kepada yang orang yang mau hamil aja, kepada semua orang, karena dia akan menjadi bapak, kan akan menjadi seorang ibu, seorang istri. Penting sekali untuk mengetahui bahwa ada namanya gangguan kejiwaan yang khusus terjadi saat seseorang habis melahirkan. Itu yang namanya ini baby blues, depresi, psikosis gitu. Itu. Nah, sebetulnya kita kan sebelumnya sudah pernah membahas tentang depresi dan psikosis. Itu sama gejalanya. Cuma ini presipitatornya itu adalah apa? Pencetusnya itu adalah karena dia habis melahirkan, di mana terjadi penurunan hormon estrogen progesteron yang mendadak. Nah, itu yang memicu terjadinya gangguan pada HPA aksis, sehingga dia mengalami perubahan zat kimia neurotransmitter di otak, sehingga orang mengalami gangguan perilaku, emosi, sikap gitu, persepsi gitu. Itu dia muncul. Jadi sebetulnya orang yang melahirkan itu memang sesuatu yang alami, normal. Maaf, ini sama seperti vertebrate yang hewan-hewan yang lain yang melahirkan sama. Cuma ada faktor psikologis yang berpotensi untuk muncul, dan ini untuk baby blues tinggi frekuensi prevalensinya sampai 60%. Sehingga jangan dianggap sesuatu yang hanya lahir
sehat bayinya, tidak ada komplikasi, selesai. Enggak. Ada yang mungkin muncul dalam 42 hari itu yang namanya gangguan kejiwaan. Dan ini kalau tidak segera ditangani bisa membahayakan dirinya sendiri maupun si baby. Dan mungkin juga komunikasi dengan orang-orang di rumah akan terganggu karena dianggap ini jadi perhatian atau apapun itu, Kenten. Karena tidak memahami bahwa ini sebetulnya masalah psikiatri, masalah kejiwaan yang memang dasarnya adalah sesuatu yang berubah di dalam otak manusia itu gitu. Karena parahnya seperti yang tadi sudah kita perbincangkan, Dok. Ini awalnya bisa saja ketika si ibu tidak mengalami gangguan apapun, Dok ya. Justru setelah melahirkan baru terjadi gangguan itu ya. Itu yang bisa dikatakan ngeri ya Sobat Guntur, karena kita ya bisa dikatakan beraktivitas seperti biasa, kemudian melakukan hal-hal yang seperti biasanya, terus tiba-tiba ketika melahirkan barulah gangguan ini terjadi. Kita bisa dikatakan mendadak juga ya, Dok ya. Iya, memang mendadak nih. Dalam hitungan jam kan munculnya itu. Memang begini, ini kan perlu sosialisasi nih. Kalau kita di radio ini mungkin ada yang dengar, ada yang enggak. Betul. Atau dengar sambil lalu, dan waktu kita kan mungkin cuma setengah jam efektif bicara. Yang harus melakukan banyak ini adalah pelayanan di ujung tombak untuk orang-orang hamil. Ya bidan, ya mungkin perawat, kemudian dokter-dokter umum, dokter kandungan. Memahami gangguan-gangguan ini, kemudian menceritakan kepada pasiennya bahwa kemungkinan seperti ini terjadi. Jadi dalam konsultasi itu tidak hanya mengevaluasi masalah kehamilannya, enggak. Ada sesuatu yang hidden gitu, ada sesuatu yang tersembunyi yang belum pernah terpikir oleh pasien, atau bahkan oleh seorang dokter kandungan pun dia berpikir karena sudah rutin dia dianggap itu nanti aja gitu. Atau mungkin dia tidak ada waktu untuk membahas itu. Nah, itu harus dirubah. Itu harus disosialisasikan gitu. Sehingga kalau terjadi sesuatu, dokternya siap, pasien dan keluarganya juga siap. Betul, karena kadang kala yang terjadi sebetulnya adalah ini diajarkan kok pada kuliah-kuliah dokter itu diajarkan. ada ya, Dok ya, berarti Cuma karena kurang ya. Iya. Oke, Kurang sepertinya 23455 ada yang bergabung. Kita sapa dulu, selamat pagi. Om Swastiastu. Om Swastiastu, selamat tahun baru pagi. kami. Iya, pasti Guntur? Semoga dimudahkan. Pasti Guntur pasti beda. Oke. Selamat pagi, Dok. Iya, pagi. Semoga selamat tahun baru juga. Iya. Semoga Bapak Dokter selalu sehat, keluarga juga semua dimudahkan. Pak Dokter. Halo. Iya, iya. Ya. Pasien perempuan ya Pak Dokter ya. Iya. Sangat menderita, makanya harus disayang perempuan itu. Ya syukurlah keluarga Bapak menyayangi perempuan, keluarga Gungdi juga menyayangi perempuan. Oke. Makanya semuanya bisa kita selamatkan, tetapi yang ini memang setelah terjadi baru tahu gejalanya, itu yang repot. Mencegah sebelum terjadi tidak ada dong, itu pertanyaan Gungdi. Karena apa namanya ini sangat berbahaya. Makanya ya kita sebenarnya kan perlu mencari bibit bebet bobo. Jadi supaya tahu bagaimana nanti tidak itu hal pas kita sudah kawin terjadi, kita itu yang kita takutkan. Makanya kalau bisa sebelum itu diatasi ya tidak ada masalah. Itu aja Dok dari Gong D. Terima kasih waktunya. Terima kasih untuk Gong D di Ngurah Rai yang selalu bergabung ya bersama kami di Oke Dok, obrolan kesehatan bersama dokter. Tadi dikatakan oleh Gong D adalah pencegahan sebenarnya yang sangat perlu di sini ya Dok ya. Memang ya dari tadi juga kita sudah membahas mengenai pencegahan. Dan memang untuk gangguan jiwa itu rumit. Nah, tidak hanya pada postpartum aja. Keseluruhan gangguan jiwa itu kompleks. Ya. Nih, misalnya kalau orang mencret gitu apa? Dicegah nggak boleh makan pedas, nggak boleh makan ini. Dia udah nggak makan itu. Selesai. Tapi gangguan jiwa enggak. Bibitnya yang berperan, kondisi biologinya dia berperan, masalah psikososial berperan, cara dia dibesarkan dari kecil sampai besar untuk coping mekanisme juga berperan. Jadi banyak sekali faktor. Sehingga untuk mencegah itu adalah mengetahui gejala-gejalanya lebih awal sebetulnya. Sehingga kalau tahu muncul kita bisa cut itu lebih awal gitu, lebih tidak terlalu berat kondisinya gitu. Sebetulnya itu.
Karena Sosialisasi, jadi intinya iya, sosialisasi. betul ya dok ya. Karena seperti yang dikatakan oleh Gungdi tadi juga benar. Ketika baru terjadi, baru kita sadari ya bahwa ternyata si ibu ini mengalami psikosis postpartum gitu kan. Iya. Padahal itu sudah sering seperti sekarang udah kita Iya. sosialisasikan Iya, dan iya, lain-lain. iya, iya, iya. Lebih aware ya berarti ya dok ya. Tapi pernyataannya Mbak Tami tadi betul. Gimana tahu misalnya seseorang itu mengalami baby blues? Oh, saya baby blues, saya harus ke dokter. Nah, itu kan tadi pernyataannya Iya. Mbak Tami kan begitu. Nah, inilah tugas kita dari dokter, perawat bidan untuk sosialisasi hal-hal seperti ini. Sehingga dia mengenal gejala-gejala ini lebih awal Iya. dari yang level baby blues. Iya, Sehingga tidak menjadi sesuatu yang lebih berat. betul. Gantahan itu. Karena tadi off the record Sobat Guntur kita ngobrol ternyata kalau baby blues itu masih dikatakan sangat ringan, ya. Ringan. Cuma Sangat mood swing ringan. aja ya. Hanya mood swing saja, Iya. mood yang berubah-ubah, tiba-tiba sedih sekali, kemudian tiba-tiba tersenyum, ketawa gitu, Dok ya. Tapi masih tidak menyebabkan hal-hal aneh yang dilakukan oleh si Betul. ibu. Betul. Ketika diajak ngobrol pun masih nyambung ya, Dok ya. Ketika si anak menangis masih mau menyusui mungkin, tapi kalau sudah lebih tingkatnya depresi dan juga psikosis ini, wah bahaya ya Dok Iya. ya, sudah Lebih mulai. susah kita menangani gitu. Jadi memang kalau baby blues dikatakan tadi banyak memang ya Dok ya terjadi ya Dok ya, tinggi lumayan, karena mungkin sekali lagi kalau baby blues ini banyak faktornya ya Dok ya, seperti lingkungan gitu kan. Ya lingkungan ini berpengaruh sekali Sangat sebenarnya Dok ya. berpengaruh. Sebenarnya kan begini, banyak sekali masalah-masalah kesehatan itu masyarakat secara mungkin nyari mudahnya, nah carakan kalau sakit ke dokter. Tentunya enggak begitu. Dia harus berpikir bagaimana supaya tidak sakit sebetulnya. Itu yang paling penting. Sehingga tidak perlu ke dokter. Itu konsepnya harusnya begitu. Atau mengenal gejala suatu gangguan entah jiwa entah fisik lebih awal. Atau kemudian bagaimana kita untuk mencegah ini tidak muncul, itu yang penting sebetulnya. Dan itu adalah kalau kita di Indonesia itu namanya di primary health care, di puskesmas. Orang-orang puskesmas itu harus aktif mensosialisasikan ini. Gitu. Kalau itu sudah bagus, sehingga orang sakit, baik itu fisik maupun gangguan jiwa, akan lebih sedikit. Iya. Sehingga yang dirujuk ke rumah sakit lebih sedikit, sehingga rumah sakitnya sepi. Itulah yang bagus. Iya. Rumah sakit boleh ada, tapi kalau bisa jangan ada penghuninya. Dia hanya perlu kalau ada hal-hal yang memang harus dirawat di rumah sakit, tapi bukan karena kita mengabaikan di primer gitu Iya. loh. Itu. Iya sih Dok, sekali lagi memang tindakan pencegahan Betul, sebenarnya yang ya. paling tepat ya Dok ya, Betul, sebelum ya. semuanya Ya. terjadi. Tapi Dok, kalau misalnya kita ngobrolin tentang psikosis postpartum ini ya, tadi yang paling parah dikatakan adalah sampai bunuh diri dan Ya. juga membunuh. Kemudian yang paling ringan ya Betulnya bukan membunuh ya, menganiaya Menganiaya. yang menyebabkan kematian. Ya betul. Kalau membunuh itu sepertinya ada niatnya membunuh kan, ini enggak sebetulnya. Dia tuh ngelihat bayinya itu seperti bukan bayi, seperti anak macan, ya dicakcak gitu. Tujuannya enggak membunuh, karena dia mengikuti delusinya dia, wahamnya dia, ilusinya dia, ilusi visualnya dia. Ini kok ada begini nih membahayakan saya, udah. Dia lakukan seperti konteksnya pada orang normal. Kalau ngelihat begitu, reaksinya Apa yang ngelihat lipi dilakukan? gitu, ulang, ya kita akan itiin. Dia juga begitu, cuma dia dalam pengaruh yang namanya ilusi visual. Jadi ngelihat tidak yang sebenarnya kan. Oke. Kayak gitu. Itu yang paling parah gitu Dok ya. Tapi ada kemungkinan nggak sih Dok, seorang ibu yang mengalami psikosis postpartum ini kemudian bisa disembuhkan Oh, dan bisa. nanti di Totally. Iya, bisa. di kelahiran selanjutnya di anak kedua mungkin sudah tidak mengalami lagi, bisa nggak sih Dok? Tetap kita. Untuk saat dia mengalami gangguan sekarang, dia bisa disembuhkan. Bisa disembuhkan. Yang penting nggak terlambat aja ya Dok ya. Yang namanya terlambat itu kan kalau sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Betul. Tapi untuk gangguannya seberat apapun dia bisa disembuhkan. Oke. Bisa disembuhkan. Jadi bisa disembuhkan ya. Bisa Berkonsultasilah pada ahlinya Yang ya, kita Dok ya. takutkan adalah kalau sampai dia sudah terlanjur bunuh diri, menyakiti orang lain, bayinya atau orang sekitarnya. Ini kan yang kita cegah. Itu yang susah. Oke, betul. Ya, sepertinya 23455 kembali berdering. Selamat pagi. Pagi Tami. Iya. Ini nanya. Nggih, Nah, silakan. apa betul-betul kalau punya istri yang akan hamil atau yang sudah hamil, jadi lakinya ini harus betul-betul tetap
setia ya di sampingnya ya. Kalau itu yang menyebabkan tidak terjadi hal ini, Gong Dae nanti minta cuti saja kalau punya istri hamil supaya betul. terus berdampingi. Oke. Ini sangat berbahaya karena kita tidak bisa mendeteksi. Itu aja dok. Terima kasih. Gong, Ya, santai, terima santai, santai, Om. kasih untuk Gong Dae ya. Tadi mungkin Gong Dae terlewat sedikit. Sebenarnya tadi dokter sudah sempat mengatakan ya kalau laki-laki atau suami memang sebenarnya kalau bisa terus ya dok ya di samping istrinya ya. Cuman mungkin ada beberapa kesempatan atau beberapa kali ketika sang suami tidak bisa mendampingi, inilah yang berbahaya gitu dok ya. Oke. Tapi Jadi kalau kayak suami Gong apa Dae ya? tadi dok, Suami siaga gitu ya. iya suami Cuma siaga. konteksnya jangan siaga untuk dia itu delivery-nya aja, untuk melahirkan aja. Tapi siaga juga untuk hal-hal yang sifatnya kejiwaannya. Betul. Gitu. Karena yang kami baca bukan hanya saat melahirkan saja yang menjadi tekanan atau menjadi beban bagi seorang ibu, tapi ada juga yang hal lainnya seperti ini ya dok ya, setelah melahirkan ya, betul, itu betul. juga mengalami perubahan yang seperti dokter katakan tadi, banyak perubahan yang dialami Perubahan gitu dok ya. itu sifatnya biologi, jadi bukan sesuatu yang di-trigger oleh masalah sosial, tidak. Ya gitu aja terjadi karena ada perubahan neurotransmitter itu. Iya, ini parah sebenarnya ya Sobat Guntur ya. Jadi memang harus dideteksi sejak awal. Sekali lagi untuk Sobat Guntur yang ada di rumah yang sekarang sedang mendengarkan Oke Dok bersama Tami dan juga Dokter Gunawan, kita masih ngobrolin tentang psikosis postpartum. Kalau misalnya Sobat Guntur terlewat tadi, sekali lagi ini adalah sebuah gangguan yang terjadi dialami oleh seorang ibu ketika sehabis melahirkan. 23455 penelpon terakhir Sobat Guntur, selamat pagi. Ini sedikit, dok. Ya, silakan. Kalau orang asing kena juga penyakit ini dok. Itu saja dok. Terima kasih. Ya, terima kasih. Orang asing mungkin yang dimaksud orang asing ini orang luar bule. mungkin ya dok ya. Ya. Orang luar negeri gimana dok? Sama. Ilmu kita itu kan dari sana. Nah, jadi kita itu kemudian menjadikan ini suatu bahan untuk belajar, dan kita lakukan di Indonesia ternyata sama. Sama ya dok ya. Karena namanya penyakit nggak pilih-pilih ya dok ya. Iya. Nggak pilih-pilih tempat Selama sih. dia melahirkan potensinya sama. Iya, oke. Mungkin juga ini, tapi itu yang nggak tahu. Tapi itu yang punya keyakinan pada hewan juga terjadi. Iya, Karena betul. halnya kan sama, terjadi penurunan. Maksudnya hewan kayak maaf nih kayak sapi, anjing gitu pasti terjadi juga. Iya. Cuma karena dia itu hewan, ya nggak masalah untuk kita. Iya betul. Makanya banyak hewan juga yang memakan anaknya sendiri, Ya. gitu kan dok ya. Yang bisa jadi karena hewan pun mengalami Psikosis hal ini ya dok. postpartum. Iya betul. Tapi tadi dok kita agak terpending sedikit ya obrolan mengenai kalau seorang ibu di kelahiran pertamanya, anak pertamanya dia mengalami, kemudian selanjutnya sudah tidak mengalami. Berarti itu bisa disembuhkan begitu ya dok ya? Kalau saat pertama, maksudnya saat pertama sekarang nih, Iya. sekarang dia melahirkan, Iya. mengalami, disembuhkan kan? Iya, sembuh. Untuk berikutnya bisa kena. Bisa. Oh, bisa kena lagi, wah. Makanya itu namanya faktor risiko. Seperti di awal yang dibahas, pernah nggak dulu dia mengalami di saat melahirkan anak pertama? Kalau Niki sekarang anak kedua. Iya. Kalau pernah, risiko itu lebih besar dibandingkan yang tidak pernah mengalami. Oke. Kita lebih berhati-hati. Tapi juga ada kemungkinan dia tidak mengalami Iya, ya dok ya. iya, Oke. ada Wah. kemungkinan. Tapi berisiko ataupun kecil kemudian mengalami, tetap seorang yang membantu bersalin dan harus berpikir ke arah itu. Bahwa Harus hal sudah itu bisa ada. terjadi. Gitu. Iya. Sehingga dia sudah, oh kalau saya begini, saya harus begini gitu. Itu profesional namanya seorang dokter. Tidak hanya, ya memang ada konsul. Jadi, ya di rumah sakit misalnya, dokter kandungan melahirkan gitu. Kan biasanya 1-2 hari, ternyata muncul, dia akan menghubungi tiang. Nanti tiang terapi dengan itu. Ya benar sih ya. Jadi ini tetap harus waspada ya. Jadi ketika anak pertama mungkin dulu mengalami, mungkin merasa sudah sembuh, bukan berarti ya dok ya di anak kedua nanti tidak akan mengalami. Bahkan Iya. lebih Berisiko. besar ya dok Iya. ya resikonya Faktor ketika resikonya lebih tinggi, ya. anak kedua. Jadi sekali lagi sang suami juga andilnya besar sekali Betul, sebenarnya di sini ya. Oke dok, tanpa terasa ya dok ya, kurang lebih 50 menit lebih kita berbincang, masih ada sekitar 5 menit untuk kami ngobrol barengan sama dokter Iya. Gunawan mengenai psikosis postpartum. Mungkin ada nggak sih dok pesan-pesan gitu kan, atau statement terakhir yang bisa disampaikan, himbauan mungkin ke masyarakat dok mengenai hal ini? Iya. Ya,
sebetulnya Niki kan suatu pengetahuan ya, pengetahuan yang bisa disosialisasikan sebetulnya oleh secara normatif oleh petugas-petugas kesehatan di perifer ya, di puskesmas, di tempat praktek bidan atau dokter. Kalau Niki sudah cukup sebetulnya masyarakat sudah akan memahami. Tetapi kita anggap misalnya kalau memerlukan lebih banyak informasi, sebetulnya bisa googling tentang ini di internet ya. Dia hanya melarang satu pasien yang googling, pasien cemas saja nggak boleh googling. Iya, karena akan Apalagi menambah macam-macam kecemasannya ya. ya dok ya. Tapi kalau yang ini kan prevention, saya nanti siapa tahu hamil akan begini, dia boleh sana cari. Tapi tentunya dengan sumber-sumber yang valid ya, Iya, sumber-sumber yang bisa betul. dipercaya. Nasihat yang adalah begini, kepada masyarakat, terutama calon-calon ibu nih, dan calon-calon bapak ini, bahwa kelahiran itu adalah satu proses yang normal, yang wajar. Tetapi di dalam proses itu juga terjadi, kemungkinan terjadi yang namanya gangguan kejiwaan. Pasca persalinan atau postpartum itu juga ada. Dan untuk beberapa kasus berindikasi menimbulkan sesuatu yang sifatnya mencelakakan diri sendiri maupun orang lain. Ya. Yang paling banyak adalah baby blues. Itu sampai 60%. Dari 100 orang yang melahirkan itu 60 orang mengalami mood swing. Ya, jadi tiba-tiba dia sedih, gitu, tiba-tiba nggak bersemangat. Tapi begitu dia harus menyusui bayinya atau ngomong sama suami sama mertuanya, dia bisa. Itu namanya baby blues. Yang kedua adalah depresi. Gejalanya seperti orang depresi pada umumnya. Jadi dia itu mudah lelah, kehilangan rasa gembira, mudah tersinggung, kemudian ada ide untuk bunuh diri. Ya, itu depresi. Itu prevalensinya 10 di antara 100 orang melahirkan. Lumayan tinggi juga seperti populasi depresi pada umumnya. Seperti prevalensi depresi pada umumnya. Untuk psikosis postpartum ini memang tidak banyak secara prevalensi, itu 1 di antara 1.000 orang. Jadi 0,1% gitu nih, 1.000 persalinan 1 orang mengalami. Nah ini yang gejalanya yang relatif lebih membahayakan karena di sini ada yang namanya penderita mengalami halusinasi, ilusi maupun delusi, di mana kalau itu terjadi maka kemungkinan penderita untuk menyakiti dirinya sendiri maupun bayinya maupun orang sekitarnya akan sangat besar. Gitu. Dan semua ini sebetulnya bisa diperkecil resikonya nih. Karena kalau dicegah kayaknya susah karena ini banyak sekali faktor-faktor berpengaruh. Dengan mengetahui gejala lebih awal, maka penanganan lebih awal akan cepat dilakukan sehingga akibat-akibat negatif itu akan lebih besar untuk dapat dicegah. Ini aja. Oke, terima kasih ya dok ya. Ini nasihatnya penting sekali Sobat Guntur, bukan cuma untuk calon ibu dan calon ayah saja, tapi untuk semua Sobat Guntur yang sedang mendengarkan. Karena bisa jadi kalian adalah salah satu orang yang di sekelilingnya terdapat ibu hamil ya, yang sebentar lagi mungkin akan melahirkan, dan juga pastinya ada resiko terjadi psikosis postpartum ini ya dok ya. Sekali lagi terima kasih dok untuk waktunya bersama kami di sini, dan Sobat Guntur FM, terima kasih juga untuk yang sudah berpartisipasi ya di 23455. Jangan pernah lewatkan Oke Dok, obrolan kesehatan bersama dokter setiap hari Minggu Sobat Guntur dari jam 8 sampai dengan jam 9 on time. Untuk yang saat ini terlewat tapi ingin tahu mengenai psikosis postpartum lebih lanjut, bisa ke kanal YouTube-nya Radio Guntur ya. Nanti kita akan upload di sana. Langsung aja Sobat Guntur, saya Tami Krisna pamit undur diri, kembali saya alihkan ke rekan Shanti. Silakan.